Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa yang telah memimpin kita sampai saat ini. Walaupun kita masih di dalam masa-masa sulit, yaitu pandemi virus COVID-19 ini. Tapi puji Tuhan kita masih diberi kesempatan bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui acara renungan harian gereja kita, Gereja Persekutuan Kristen Pangkal Pinang. Mari saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan, mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih di dalam masa-masa sulit, karena virus corona ini atau virus COVID ini, kami masih diberi kesempatan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan ini boleh bermanfaat bagi kami, boleh menguatkan iman kami, supaya kami tetap setia kepada Tuhan di dalam masa-masa yang sulit. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pada Sabtu yang lalu saya telah bersama saudara merenungkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Hari ini saya mengajak kita tetap merenungkan hal tentang kelahiran Tuhan Yesus, yaitu berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nas yang akan kita baca adalah di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 20. Memang agak panjang ayat ini, tetapi saya akan baca secara lengkap catatan tentang berita kelahiran Tuhan Yesus. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, kembalilah ke surga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan
kepada mereka. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan ini. Nah, saudara sekalian, nas yang kita baca tadi memberitahukan kepada kita setelah Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, ada malaikat datang kepada gembala-gembala yang sedang menjaga domba mereka di padang di luar kota Bethlehem, dan memberitahukan kepada mereka tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kemudian ada banyak sekali bala tentara sorga bersama dengan malaikat bersama-sama memuji Allah dengan nyanyian. Demikian pujian mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, saudara sekalian, dari peristiwa ini saya ingin mengajak kita melihat beberapa hal yang penting tentang berita kelahiran Tuhan Yesus ini. Yang pertama, Tuhan kita Yesus Kristus lahir untuk semua manusia di dalam dunia ini. Nah, saudara sekalian, Yesus lahir, berita ini disampaikan kepada gembala domba. Kita tahu bahwa gembala domba di masyarakat orang Yahudi adalah orang-orang yang masyarakat rendah. Artinya mereka adalah golongan orang yang rendah, yang tidak terpandang oleh masyarakat yang lain. Tetapi herannya, justru malaikat Tuhan datang kepada mereka, gembala-gembala yang miskin ini, untuk menyampaikan berita kelahiran Tuhan Yesus. Saudara sekalian, oleh sebab itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus lahir di kandang binatang, tidak lahir di kota atau di rumah yang mewah seperti di istana dan sebagainya. Karena Tuhan Yesus lahir adalah untuk semua orang. Oleh sebab itu, dia lahir di kandang binatang sehingga gembala-gembala ini dapat datang menyembah dia. Seandainya kalau Yesus lahir di istana Herodes atau di rumah salah satu bangsawan atau rumah orang kaya, tentu gembala-gembala ini tidak dapat datang kepada Yesus. Tapi kita lihat Tuhan kita Yesus lahir di tempat yang hina, supaya gembala-gembala itu pun, walaupun mereka adalah orang yang tidak mempunyai kedudukan, orang yang sederhana, bahkan orang yang miskin, tetapi mereka bisa datang untuk menyembah kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, Tuhan kita Yesus lahir bukan hanya untuk orang kaya, tetapi juga orang miskin. Sehingga orang kaya bisa datang kepada Tuhan Yesus, orang miskin pun bisa datang kepada Dia. Di mata Tuhan tidak ada perbedaan orang kaya dengan orang miskin, orang yang berpangkat dengan orang yang sederhana. Semuanya bernilai di hadapan Tuhan. Jadi itulah sebabnya saya katakan Tuhan Yesus lahir untuk semua orang. Bukan hanya satu kelompok orang, tetapi adalah untuk semua orang. Yesus tidak hanya lahir untuk orang Yahudi, tetapi untuk segala bangsa. Yang kedua kita lihat, malaikat dari sorga sendiri yang memberitahukan kepada kita bahwa Yesus yang baru lahir itu adalah juru selamat untuk semua manusia. Saudara sekalian, sekali lagi, walaupun Tuhan Yesus lahir sebagai orang Yahudi di kota Bethlehem, di tanah Yahudi, tetapi Yesus adalah juru selamat untuk seluruh umat manusia.
Karena semua manusia di dalam dunia ini telah jatuh dalam dosa. Semua manusia membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Oleh sebab itu, ketika malaikat memberitahukan kepada gembala-gembala tentang kelahiran Tuhan Yesus, malaikat itu berkata demikian, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Jadi Tuhan Yesus sebagai juru selamat adalah untuk segala bangsa. Yesus tidak hanya lahir untuk orang Yahudi, tetapi adalah untuk segala bangsa. Itu yang diungkapkan oleh malaikat sendiri. Jadi saudara sekalian, Yesus bukan lahir untuk satu bangsa saja, atau satu kelompok orang, atau segolongan orang, tetapi untuk semua. Yesus juru selamat untuk semua manusia. Dan yang ketiga, para malaikat dan tentara surgawi meneguhkan kesaksian malaikat tersebut tentang kelahiran Tuhan Yesus dengan suatu paduan suara di surga. Tentara-tentara surga dan malaikat-malaikat itu menyanyikan satu nyanyian. Demikian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara sekalian, kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini adalah peristiwa yang maha penting dan maha agung. Yesus, putra Allah yang maha mulia, pencipta langit dan bumi, lahir sebagai manusia. Karena kelahiran Tuhan Yesus menjadi manusia adalah peristiwa yang merubah nasib seluruh umat manusia. Bahkan merubah nasib alam semesta ini, terutama juga nasib setan iblis. Oleh sebab itu, malaikat-malaikat di sorga menampilkan paduan suara yang maha agung untuk memuji Allah yang maha tinggi. Saudara sekalian, di antara kita siapa yang kelahirannya dirayakan oleh malaikat-malaikat? Tidak ada, saudara sekalian. Siapapun dia, pangkat apapun dia, tidak ada orang yang kelahirannya dirayakan oleh malaikat. Tetapi Yesus kelahirannya dirayakan oleh malaikat-malaikat dan tentara surgawi dengan satu paduan suara yang megah, yang luar biasa dari surga. Itu yang ketiga. Hal yang keempat, setelah para gembala mendengar berita kelahiran juru selamat yaitu Yesus dari malaikat itu, dan mereka melihat sendiri kemuliaan Tuhan, segera mereka pergi mencari Yesus yang baru lahir itu. Nah, saudara sekalian, setelah mereka bertemu dengan Yesus yang masih bayi itu, lalu mereka menceritakan apa yang mereka dengar dan lihat dari malaikat itu tentang bayi Yesus kepada semua orang, termasuk Yusuf dan Maria. Dan semua orang menjadi heran. Dari kesaksian gembala-gembala itu, semua orang tahu bahwa Yesus yang baru lahir itu adalah Mesias, Kristus, juru selamat yang diutus Allah. Nah, saudara sekalian, berita kelahiran Tuhan Yesus ini sebagai juru selamat manusia itu disampaikan oleh malaikat hanya kepada gembala-gembala di padang di luar kota Betlehem, tempat yang sunyi, hanya ditemani oleh domba-domba itu. Saudara sekalian,
Apakah kita pernah berpikir, bertanya, mengapa berita kelahiran Tuhan Yesus itu yang disampaikan oleh malaikat itu hanya disampaikan kepada gembala-gembala yang miskin di padang di luar kota Bethlehem, tempat yang sunyi. Kenapa malaikat itu tidak datang ke kota Bethlehem, tempat yang ramai, yang banyak orang, dan malaikat itu akan memberitahukan kepada mereka tentang kelahiran Yesus? Kita mengatakan malaikat itu hanya datang kepada gembala, hanya memberitahukan kepada gembala, tidak kepada orang banyak di kota Bethlehem. Berita kelahiran Tuhan Yesus itu disampaikan oleh malaikat kepada gembala, dan gembala menyampaikannya kepada orang banyak. Saudara sekalian, malaikat tidak datang ke kota Bethlehem untuk menyampaikan berita kelahiran itu kepada orang banyak di Bethlehem, hanya kepada gembala. Dan gembala inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan berita kelahiran Tuhan Yesus. Saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kita baca di dalam Kisah Rasul, ya, di Bukit Zaitun, Yesus mengumpulkan murid-muridnya sebelum dia naik ke surga dan berpesan kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala bangsa. Nah, saudara sekalian, kenapa Tuhan Yesus menugaskan atau memberi tugas kepada murid-muridnya untuk menyampaikan berita keselamatan ini kepada segala bangsa? Kenapa Tuhan Yesus atau Allah tidak mengutus malaikat saja yang memberitakan Injil kepada semua manusia di dalam dunia ini? Saudara sekalian, mana yang lebih efektif? Mana yang hasilnya lebih besar? Berita Injil keselamatan ini diberitakan oleh murid-murid Yesus atau disampaikan oleh malaikat-malaikat Tuhan langsung? Tentu malaikat Tuhanlah yang lebih banyak orang mendengarnya. Tapi Tuhan tidak mengutus malaikat, tapi Tuhan mengutus murid-muridnya. Saudara sekalian, kenapa? Karena Tuhan menghargai kita, orang yang diselamatkan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengutus muridnya untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Demikian juga ketika Yesus lahir, malaikat menyampaikan berita kelahiran Yesus itu hanya kepada gembala-gembala. Dan gembala-gembala inilah yang menyampaikan berita kelahiran Yesus itu kepada semua orang. Saudara sekalian, demikian juga hari ini Tuhan tidak mengutus malaikat untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa, tapi mengutus saudara dan saya. Kenapa? Karena kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Kita sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus. Kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, kita manusia yang bukan super. Kita bukan orang yang sangat pandai. Tetapi Tuhan mengutus Roh Kudus untuk mendampingi kita. Jadi kita tidak sendirian di dalam memberitakan Injil. Tuhan mau memakai kita. Itu berarti Tuhan menghargai kita. Dia mau bekerja sama dengan kita. Saudara sekalian, melalui berita Injil ini, sehingga banyak manusia boleh diselamatkan. Dan Tuhan ingin bukan saja menyelamatkan kita supaya kita boleh masuk surga, tapi Tuhan ingin kita mendapat pahala
di sorga. Melalui pengabaran Injil, pengorbanan kita untuk Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Sebab seperti yang dikatakan oleh Paulus, segala jerih lelah kita untuk Tuhan tidak akan sia-sia. Kalau hari ini kita beritakan Injil kepada orang lain, Tuhan menghargai kita. Tuhan akan memakai kita. Tuhan akan memberkati kita. Sehingga jerih lelah kita untuk Tuhan tidak akan sia-sia. Kiranya Tuhan menolong kepada kita melalui berita kelahiran Tuhan Yesus ini. Kita dapat belajar bahwa Yesus lahir untuk segala bangsa, untuk semua manusia. Berita Injil ini, berita kelahiran Tuhan Yesus ini, pertama disampaikan kepada gembala yang sederhana, orang yang miskin. Supaya berita ini disampaikan kepada semua manusia. Demikian juga Tuhan memakai kita untuk memberitakan Injil keselamatan. Supaya kita ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Satu pertanyaan. Apakah kita sudah menyampaikan berita keselamatan ini kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita? Kalau belum, saudara sekalian, mari kita lakukan. Apalagi sekarang dalam masa pandemi virus corona ini, semua orang membutuhkan keselamatan. Oleh sebab itu, mari kita beritakan Injil keselamatan ini kepada saudara-saudara kita, family-family kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Supaya melalui kita, Injil keselamatan ini mereka dengar dan boleh datang kepada Tuhan untuk menerima keselamatan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau bahwa Engkau Tuhan kami Yesus lahir adalah untuk menjadi juru selamat manusia untuk seluruh umat manusia. Dan Engkau juga menginginkan kami berita keselamatan ini disampaikan kepada semua orang melalui kami. Tuhan, Engkau tidak mengutus malaikat memberitakan Injil kepada orang-orang di dunia. Tetapi Engkau mengutus kami. Engkau mau memakai kami. Engkau menghargai kami. Engkau bekerja sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau juga mengutus Roh Kudus mendampingi kami, mengurapi kami, memakai kami. Terima kasih. Kami tidak sendirian, tetapi Roh Kudus selalu mendampingi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam masa-masa pandemi virus COVID ini ya Tuhan, kami mohon Engkau lindungilah kami dan biarlah kami tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, demikianlah Tuhan berkati kita sampai berjumpa pada kesempatan yang lain. Amin.